Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua ya? Saya harap sehat dan baik-baik saja. Tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Itu penting sekali ya bosku saat ini, agar pandemi COVID-19 ini segera selesai atau segera berakhir. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai kekurangan dari motor 2 tak khususnya Air King ya. Jadi menyambung video sebelumnya yang notabene saya sudah membahas mengenai kelebihan dari motor Air King. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menyambung video sebelumnya. Jadi saya akan membahas mengenai kekurangan dari motor 2 tak khususnya Air King ya. Oke, langsung saja. Untuk kekurangan motor 2 tak khususnya Air King ini, salah satunya yang pertama itu motor Air King kan berkapasitas mesin 135 cc ya. Motor 2 tak yang berkapasitas mesin 135 cc. Nah, menurut saya sebagai pengguna, menurut opini saya sendiri ya ini ya, memakai motor Air King ini menurut saya jika dibandingkan dengan motor-motor sekarang, motor-motor injeksi, untuk motor 2 tak Air King ini lebih boros dalam hariannya ya. Lebih boros dalam hariannya maksudnya boros bahan bakar iya, boros oli samping iya. Karena untuk pendingin dari motor 2 tak ini menggunakan oli samping, bukan menggunakan radiator ya bosku, seperti motor-motor injeksi pada sekarang ini. Jadi saya bilang boros harian itu karena motor Air King ini kan motor 2 tak, yang mana motor 2 tak itu jika dinding buring atau linernya sudah baret, pastinya akan naik oversize, akan naik ukuran piston ya. Dan ketika naik ukuran piston itu pasti konsumsi bahan bakarnya harusnya mengikuti lebih boros, karena ukuran piston itu menjadi lebih besar oversize-nya. Nah, oleh karena itu untuk pengguna dari motor Air King ini menggunakan BBM dan oli samping yang cukup boros menurut saya. Jadi kalau penggunaan saya, satu botol oli samping itu bisa pakai kurang lebih selama 3-4 minggu ya, tergantung penggunaan juga sih. Dan untuk harga oli samping sendiri itu bervariasi, ada yang 25.000, ada yang 38.000, ada yang 50.000 ya. Harga juga pasti mempengaruhi kualitas. Jadi ketika kita menggunakan motor biasa ya udah isi bensin sudah jalan. Tapi kalau menggunakan motor 2 tak, motor Air King harus menggunakan oli samping ya. Jadi pengeluaran tiap bulan ditambah oli samping itu ya bosku. Itu untuk kelemahan yang pertama, boros harian jika dibandingkan dengan motor injeksi yang sekarang. Kalau untuk perawatan menurut saya enggak begitu boros sih. Untuk perawatannya ya normal-normal saja, masih standar lah. Kemudian untuk kelemahan berikutnya, motor Air King ini kan sudah terkenal motor raja jalanan ya. Dan umumnya para pengguna atau pengendara Air King itu menggunakan motor 2 tak cari performa mesin atau tenaga atau power mesin ya. Dan untuk 2 tak sendiri power mesin itu sangat dipengaruhi oleh knalpot. Kurang lebih 30-40% performa mesin itu dipengaruhi oleh knalpot. Nah, ngomong-ngomong mengenai knalpot, untuk Air King ini umumnya para rider Air King menggunakan knalpot yang suaranya keras, karena para rider Air King lebih mementingkan atau mengoyak. Aduh, ini keritingan ini meh belok ora iki. Oh, meh nyalip mau. Karena rider Air King itu
lebih mementingkan performa mesin jika dibandingkan dengan suara knalpot. Oleh karena itu suara motor racing itu umumnya keras ya. Keras itu sebenarnya kalau knalpotnya belum diganti, kalau knalpotnya belum dibobok atau diganti model atau tipe lain, itu sebenarnya untuk motor racing itu suaranya pelan sih. Tapi rata-rata sudah diganti menggunakan blower wae. Halal untuk blower kalau kayak gitu ya bosku. Jadi untuk pemilihan knalpot motor racing itu rata-rata sudah dibelek, sudah dibobok, karena para rider racing itu mengoyak atau lebih mementingkan performa mesin. Jadi suara racing itu pasti keras, apalagi pakai knalpot seperti saya ini ya, standar bobok, standar belek. Kalau digunakan untuk perkampungan, media perkampungan dan juga desa-desa itu agak kurang recommended sih menurut saya. Tapi overall kalau digunakan touring, kalau digunakan di kota seperti ini no problem, tidak masalah. Kecuali motor racing yang sudah menggunakan seri peredamnya ya tahun 2008 dan juga tahun 2009. Wah, ini lampu merahnya apa mati nih? Oh iya, kecuali motor racing tahun 2008 dan 2009 itu sudah mengeluarkan seri peredam dari mesin maupun dari knalpot, itu sudah mengeluarkan seri katalisernya ya. Jadi untuk suara knalpot sudah tidak begitu berisik seperti seri-seri sebelumnya. Nah kemudian selain dua hal tersebut, untuk kelemahan motor racing sendiri itu jika digunakan untuk bermacet-macetan ria, jika digunakan untuk bermacet-macetan ria di kota-kota maupun di desa-desa, itu agak kurang cocok ya, karena mesinnya jadi gampang panas. Karena kan untuk pendingin mesin hanya mengandalkan oli samping ya bosku. Dan oli samping sendiri, saran saya agar mesin tetap aman, mesin tidak cepat panas, itu saran saya di motor racing sendiri kan ada pompa oli untuk menyalurkan oli dari tabung oli samping ke ruang bakar, ke karbu nanti untuk selangnya terhubung ke karbu. Nah saran saya jangan hanya mengandalkan pompa oli tersebut, tapi juga kita campurkan ya, untuk oli samping kita campurkan juga di tangki walaupun pompa oli kita masih fungsi atau masih jalan, agar untuk menghindari itu, untuk menghindari agar mesin tidak mudah cepat panas. Dan juga ketika nanti misal tiba-tiba di jalan untuk pompa oli sampingnya macet atau pompa oli sampingnya mati, agar di tangki bahan bakar kita itu ada sedikit campuran oli samping juga agar tetap aman ya. Karena pasti untuk motor racing ini juga sudah nge-gym, sudah gantet, akan naik overstock lagi ya, akan kita alter lagi, untuk gending-gindernya akan naik ukuran piston lagi. Jadi sayang sekali kalau kayak gitu mah. Lebih baik kita boros oli samping daripada boros dalam penggantian piston atau penggantian spare part, racing ya. Lebih baik kalau menurut saya, kalau saran saya lebih baik boros oli samping daripada boros dalam penggantian spare part mesin. Karena pasti untuk penggantian spare part mesin kan memerlukan jasa juga, memerlukan biaya juga. Jadi untuk menghindari hal tersebut ya, saran saya lebih baik boros oli samping, tak apa. Nah jadi itu beberapa kelemahan atau kekurangan dari motor racing ya, menurut opini saya sendiri sebagai pengguna racing. Jadi nggak ada yang salah atau nggak ada yang benar ya, ini karena menurut opini saya sendiri. Silahkan disaring sendiri, silahkan ditelaah sendiri.
semoga dapat memberikan pengetahuan atau wawasan bagi para penonton semuanya. Karena di balik segala kelebihan pasti ada suatu kekurangan ya bosku. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow. Mungkin itu saja penjelasan video saya. Mungkin cukup sekian video saya kali ini ya. Semoga dapat memberikan wawasan dan juga pengetahuan bagi penonton semuanya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dika Motor Rider pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.